Apakah yang dapat dikatakan tentang semuanya itu? Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Ini dalam terjemahan saudara mungkin sedikit berbeda. Ini dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, kalau Allah memihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Di dalam terjemahan saudara dikatakan bagaimana? Kalau Allah di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Ya. Nah saudara, di ayat ini dikatakan God is for us. Allah itu selalu memihak kepada kita. Dan saya mau coba mengajak saudara melihat beberapa ayat dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Ada kalimat-kalimat yang mendukung kebenaran ini. Pada waktu Allah selesai menciptakan manusia, Allah mengatakan marilah kita menciptakan manusia menurut siapa? Gambar dan teladan siapa? Allah. Jadi Anda diciptakan dengan DNA ilahi. Anda dilahirkan ke dalam dunia untuk menjadi wakil Allah ke dalam dunia. Itulah sebabnya Anda ini diciptakan Allah dengan sebuah rencana yang besar. Makanya Allah selalu memihak kepada saudara. Buktinya apa? Pada waktu manusia lahir dalam dunia, Allah menempatkan manusia di taman khusus, di tempat yang diciptakan oleh Allah secara khusus. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah yang mencari manusia. Di manakah engkau, Adam? Pada waktu manusia mulai melakukan kejahatan demi kejahatan, Allah menyesal. Ada satu kalimat, Allah menyesal, tapi Allah tidak menghanguskan atau menghabisi semua manusia. Diselamatkan keluarga Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Saya masih ingat ada lagu sekolah minggu, ya kan? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Kemudian hujan turun. Setelah itu Allah memberkati Nuh. Maka lahirlah keturunan demi keturunan demi keturunan. Dan saudara-saudara, Allah pada akhirnya melihat kejahatan Menara Babel dan sebagainya. Kemudian Allah sendiri turun ke dalam dunia karena para nabi yang dikirimnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Banyak nabi yang dibunuh, bahkan ada nabi yang dizolimi, yang dianiaya. Akhirnya Allah memutuskan untuk turun ke dalam dunia menjadi manusia. Karena apa? Allah memihak kita. Pada waktu Yesus mati di kayu salib sebagai sebuah bukti perhatian dan kasihnya kepada kita, kita semua melihat betapa luar biasa kasih Allah ke dalam dunia. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara, apa kata terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi Allah punya kerinduan untuk selalu dengan kita. God is for us. Nah, khusus dalam kitab Roma kita akan melihat 3 bukti. 3 bukti bahwa Allah memihak kita. Bukti pertama ayat 32. Perhatikan baik-baik. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Di dalam terjemahan saudara mungkin bunyinya agak berbeda, tetapi maknanya sama. Kalau anaknya yang tunggal saja sudah diserahkan bagi kita, dengar baik-baik. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi kalau yang paling berharga saja saya berikan dengan cuma-cuma sebagai korban, masa dia tidak memberikan yang lain-lain bersama dengan dia? Apa yang ada bersama-sama dengan dia? Firman, kekuatan, kuasa, kesembuhan. Apa saja yang dia miliki, saudara berhak untuk memilikinya.
Maka jangan kaget ada ayat yang mengatakan kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada di dalam diri saudara. Kuasa yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, pahami kebenaran ini, karena satu kebenaran ini bisa membuat Anda mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Contoh, saudara diperhadapkan dengan kuasa gelap, ya kan? Ada orang yang kerasukan dan saudara kebetulan tetangganya. Kemudian ada orang mengatakan, di sini ada orang Kristen percaya Yesus. Namanya adalah Ayu. Ibu Ayu, mau tidak ibu mendoakan tetanggamu yang kerasukan? Ayu berani? Benar? Benar berani? Berani? Oh, harusnya kita berani. Kenapa? Karena kuasa yang ada di dalam kamu lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Ayu cukup datang dan mengatakan, dalam nama Yesus, hai iblis keluar. Cukup mengatakan seperti itu. Tidak perlu puasa 20 hari 20 malam. Ya, tidak perlu bertapa di tengah gunung atau di dalam goa untuk mendapatkan kuasa. Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itu semua diberikan kepada kita sebagai bukti bahwa Allah memihak kepada Anda. Kalau anaknya yang tunggal saja diberikan cuma-cuma, masa Tuhan tidak akan mengaruniakan yang lain bersama-sama dengan dia? Yang lain itu kecil di hadapan Tuhan. Kalau putranya yang tunggal diberikan, masa dia tidak memberikan jodoh kepada saudara? Amin. Jadi jodohku ada di tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan jodoh buat saudara-saudara. Bagian saudara adalah mencari. Loh, katanya di tangan Tuhan, tapi kalau mencari, ya Tuhan kasih kamu indera, namanya mata, rasa, dan cinta, untuk menemukan pasangan hidup saudara. Jangan pikir karena jodoh di tangan Tuhan kemudian saudara cukup berdoa di tempat tidur dan saudara mengharapkan ada yang jatuh dari langit. Blek, woi, jodoh saya sudah datang dari Tuhan. Kalau anaknya yang tunggal saja diberikan cuma-cuma, masa dia tidak akan memberikan kelimpahan, kecukupan, kekuatan, damai sejahtera di dalam hidup saudara? Yakin ini saudara. Maka jangan kaget, ini hubungannya. Kalau Yohanes 1 ayat 16 mengatakan dari kepenuhan Kristus Anda berhak menerima apa? Kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia dari kepenuhan Kristus. Saudara, ada waktu-waktu dalam hidup saya merasa semua ini hanya kasih karunia. Amin. Haleluya. Woi, ada orang yang melihat, woi Pak Paulus luar biasa ya, Pak Paulus hebat ya, luar biasa. Semua ini adalah kasih karunia. Kok ada orang yang menelpon dan mengatakan, Pak, kami serahkan villa ini ke Mercy Indonesia. Semuanya lah kasih karunia. Kok ada sebuah yayasan yang terkenal di Indonesia mengatakan, kami percaya kepada Mercy Indonesia mulai bulan Juli sampai bulan Desember. Apa yang dilakukan, kampanye yang dilakukan oleh Mercy Indonesia mendapatkan peringkat yang sangat tinggi. Semua adalah kasih karunia. Kok Mercy Indonesia bisa memiliki rumah liburan untuk kita semua dan Children Center di Singaraja adalah kasih karunia. Kok kita dipercaya oleh orang-orang yang mau berpartner dengan kita, itu adalah kasih karunia. Kok Pak Paulus masih bisa hidup padahal pernah kena kanker stadium 3? Kasih karunia. Maka jangan lupa setiap hari sebelum saudara mengawali segala sesuatu, datang ke hadirat Tuhan dan mengatakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Saudara-saudara, pemahaman kita bahwa kalau anaknya yang tunggal saja diberikan cuma-cuma, maka bersama dengan dia ada kasih karunia
demi kasih karunia akan membuat Anda menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan bersukacita tiap hari. Nah, di depan saya ada Pak Yohanes yang baru saja mungkin bulan lalu ditabrak motor ya. Kok masih hidup? Kasih karunia. Kok istrinya masih mau mendampingi? Kasih karunia. Kok masih bisa melayani? Kasih karunia. Anda punya hak, punya akses kasih karunia di dalam Yesus. Kalau anaknya yang tunggal saja diberikan cuma-cuma, masa dia tidak memberikan yang lain-lain bersama-sama dengan dia? Di dalam Yesus ada kasih karunia. Amin. Bukti yang kedua bahwa Allah memihak kepada kita, ayat 26. Kita tahu sekarang, itu yang 28, tapi saudara, sebelum membaca ayat 26, karena ada hubungannya, kita baca dulu ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. R-nya huruf besar. Saudara tahu di situ? Berarti roh siapa? Roh Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, saya suka sekali dengan ayat itu, karena saya menyadari dan saya pernah mengalami ada waktu-waktu kita tidak bisa berdoa. Kalut pikirannya, khawatir memikirkan masa depan, dihimpit oleh persoalan kanan kiri yang datang. Kita sedang galau, hati kita sedang resah, harapan kita sudah putus. Dalam situasi waktu seperti itu, ketika kita lipat tangan dan kita menutup mata, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Yang ada hanya air mata. Pernah mengalami seperti itu? Dalam situasi di mana engkau kalut, jangan pikir Allah meninggalkan saudara. Dalam situasi di mana engkau lemah, jangan pikir Allah tidak bertindak bagi saudara. Dikatakan di sini, ini bukti bahwa Allah membela kita. Rohnya akan bersafaat buat saudara. Rohnya, yaitu Roh Allah, akan menuntun kita untuk berdoa. Bahkan waktu kita tidak berdoa, Dia yang berdoa demi kita. Wow, ini luar biasa, saudara. Pada waktu Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saya masih ingat ada seorang wanita yang ditekan oleh madunya, yaitu Hana, yang mungkin sakit hati sekali oleh Penina, oleh karena dia tidak punya anak. Dan dalam situasi yang seperti itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pergi ke bait Allah dan dia tidak berdoa dengan suara yang jelas, tapi Alkitab mengatakan dia hanya meneteskan air mata dan mulutnya komat kamit. Jadi ada waktu dalam hidup kita di mana kita tidak bisa berdoa. Mau ngomong apa? Tidak bisa. Karena apa? Begitu beratnya persoalan hidup ini. Saya masih ingat pada waktu mendengar kalimat dari Dr. Lim yang mengatakan, bad news, sir. Kabar buruk, Pak. Wah, saya sudah menduga ini. Ini bukan radang sinusitis atau radang mata, tapi kanker di rongga sinusitis. Waktu mendengar kanker, langsung down, langsung saya seperti, wah, mati aku, ya, mati aku. 2 malam, tidak bisa berdoa, mata terpejam, tapi pikiran berjalan, kalau saya mati nanti bagaimana? Ini anak-anak saya waktu itu Timi masih umur 3 tahun. Pelayanan ini bagaimana? Istri saya nanti bagaimana? Kalau saya nanti mati. Jadi saudara pernah mengalami seperti itu? Tidur di bantal yang paling empuk, kasur yang paling mahal, mata sudah terpejam, AC sudah menyala, mata sudah seperti ini, tapi pikiran mengembara. Mau berdoa tidak bisa, mau menyanyi-nyanyi lagu apa, ya kan?
mati aku, ya kan? Ya. Saudara, dalam situasi seperti itu, saya mendapatkan kekuatan demi kekuatan dari dalam. Tiba-tiba kebenaran demi kebenaran firman mulai hidup. Tiba-tiba ayat demi ayat, khotbah demi khotbah yang pernah saya khotbahkan muncul kembali. Siapa yang melakukan itu? Roh Allah. Roh menolong kita. Waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa, roh bersafaat buat kita. Mari kita akan baca ayat ini, luar biasa. Kita diingatkan ke betapa luar biasanya peran Allah waktu kita dalam kelemahan. Jadi demikian juga roh membantu kita dalam apa, saudara-saudara? Dalam kelemahan kita. Saya mau mengajak saudara-saudara membaca dalam terjemahan The Message. Meanwhile, the moment we get tired in the waiting, kita sedang lelah menantikan penggenapan Tuhan itu, God's Spirit is right alongside helping us along. Roh Allah langsung berada di sisi kita, menolong kita. If we don't know how and what to pray, it doesn't matter. Dalam situasi seperti itu, kalau Anda tidak tahu bagaimana berdoa dan apa yang mau didoakan, tidak masalah. Semua bilang tidak masalah. Karena apa? He does our praying in and for us, making prayer out for of ourselves, sigh of aging groan. Jadi dalam situasi kita lemah, tidak tahu apa-apa, roh berperan, roh yang menolong saudara. Oh saudara-saudara, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa? Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, terus sembahyang buat anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia berdoa buat kita. Pada waktu saudara tidak tahu apa yang Anda harus lakukan, datang saja kepada Tuhan. Kalau tidak tahu bagaimana berdoa, sudah nyanyi saja. Roh akan menolong saudara untuk bersafaat bagi saudara, berdoa buat saudara. Ada waktu di mana saudara tidak bisa mengucapkan kata-kata yang keluar hanya air mata. Jangan pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan Maha mengerti. Maka saya bisa paham apa kata Rasul Paulus. Di saat aku lemah, disitulah aku melihat kuasa Allah. Di saatku tak berdaya, terus kuasamu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu nyata. Di saat aku tidak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Karena apa? Di dalam kelemahan Tuhan tidak membiarkan kita. Jadi saya mau kasih awasan. Ini manusia kadang-kadang karena pakai logika, menyimpulkan segala keadaan dengan mata dan rasa. Waktu engkau sedang terjepit, kekurangan, ditinggalkan, disolimi dalam persoalan, mudah kita menyimpulkan Tuhan tidak menyayangi saya, Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan tidak peduli dengan saya. Dalam situasi seperti itu seharusnya saudara meyakini seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan pikir bahwa musibah adalah tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi Anda. Ini sekarang kita sedang menghadapi berbagai macam musibah bersamaan. Pesawat baru jatuh, gempa bumi, gunung meletus, banjir di sana sini, tanah longsor, belum apa lagi nanti. Jangan pikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Saya ulangi lagi. Tidak ada yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan? Supaya kita belajar seperti anaknya, mewarisi pikiran dan perasaannya. Kalau kita mengetahui semuanya itu, saudara-saudara, kelemahan kita bukanlah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Jangan sampai berpikir seperti itu. Amin. Pernah mengalami kekurangan?
Pernah mengalami kesulitan? Kemarin kami di mobil sedikit bercerita mengenai situasi-situasi di mana di dalam pelayanan kita pernah mengalami kekurangan, kita khawatir bagaimana anak-anak kita dan bagaimana situasi pada waktu itu. Ketika kita tidak memiliki keyakinan yang kuat, disitulah kita bisa memisahkan diri dari kasih Allah. Padahal kasih Allah tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, kecuali saudara memilih untuk menjauh dari kasih Allah. Nanti saya akan baca ayatnya. Jadi saudara, hal kedua, bukti bahwa Allah memihak kepada kita, rohnya dikirim untuk menolong saudara di dalam kelemahan. Jadi saya mau kasih kabar baik. Anda yang sedang gundah, Anda yang sedang resah, Anda yang sedang galau, Anda yang merasa terjepit, Anda yang merasa kesepian, Anda yang merasa tidak berdaya, Anda yang merasa sekarang ini seperti ada di ujung keputusasaan, jangan pernah berpikir Allah meninggalkan Anda. Roh Tuhan siap untuk menolong Anda. Roh Tuhan siap untuk menopang Anda. Roh Tuhan siap untuk memberikan pembelajaran kepada Anda. Amin. Bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga bahwa Allah berpihak kepada kita adalah ayat yang ke-28. Ia bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Ia bekerja sama. Dengar baik-baik. That is why we can be sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu, termasuk waktu kekurangan, waktu kelimpahan, waktu kita sedang dalam keadaan bermasalah, waktu kita tanpa masalah, waktu kita dalam keadaan berkemenangan atau waktu kita dalam kekalahan, waktu kita dalam keadaan semua baik-baik saja atau dalam keadaan semua memusuhi kita. Dengar baik-baik. God work together in everything for our good. Tuhan bekerja bersama-sama